Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana subulas salam wa abhamana bisyari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwanu usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita selalu mengucapkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang sangat besar, yaitu berupa kesehatan, sehingga kita semua selaku kaum muslim dapat melangkahkan kaki menuju Masjid Mujahidin yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian yang kedua kalinya, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Habibinal Karim Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita petunjuk kepada kita semua dari zaman yang penuh dengan kejahilian menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Selanjutnya selaku khotib mengajak kaum muslimin dan muslimah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan kadar iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu Allah sembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tampak secara jelas sehingga setiap orang bisa menyikapinya dengan mudah. Demikian pula ada hal-hal yang tersembunyi sehingga tidak mudah untuk menyikapinya. Jika Allah merahasiakan sesuatu, pasti Allah memiliki maksud tertentu tetapi dengan tujuan yang jelas. Menurut Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu an, Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara sebagaimana dikutip Allamah Syahid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah wa Usul Al-Hikamiyah sebagai berikut. Wa qala Zainal Abidin Ali ibn al-Husaini radhiyallahu anhuma, innallaha hubba thalasa bi salasi habba riduha bi ta'atihi fala tahakiru minat ta'ini syai'ata fala ridu fihi wa habba sahutuha bi ma'sitihi fala tahkiru min ma'sitihi syai'ta fa'ala sahutuha fihi wa habba wala fi khalqin fala tahkiru min ibadihi ahada fala'ala waliullah. Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Maka jangan remehkan sesuatu pun dari ketaatan kepadanya. Mungkin disitulah letak ridhonya. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat, maka janganlah meremehkan sesuatu dari maksiat kepadanya. Mungkin disitulah letak murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluknya, maka jangan meremehkan siapapun dari hamba-hambanya. Mungkin ia adalah walinya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala banyak sekali jumlahnya. Dari banyak itu mungkin banyak pula yang telah kita laksanakan. Tetapi
Kita tidak pernah tahu dari amal-amal ketaatan itu manakah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memang tidak melihatkan ridhonya atas amal-amal itu kepada hamba-hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-hamba Allah tidak mudah merasa puas lalu menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan suatu amal kebaikan, baik yang berat maupun yang ringan, baik yang populer di mata masyarakat maupun yang tidak populer. Setiap kali ada kesempatan untuk melakukannya. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala justru memberikan ridhonya atas amal yang kebanyakan orang menganggapnya sangatlah remeh. Dalam kaitan ini ada sebuah kisah yang sangat penting untuk menjadi sebuah rujukan, sebuah kisah mimpi yang sangat menarik, yakni kisah tentang bagaimana seorang Imam Al-Ghazali bisa masuk surga karena kebaikan yang sangat sepele. Kisah itu pun sebagai berikut. Dalam mimpi itu Imam Al-Ghazali ditanya seseorang, "Bagaimana perlakuan Allah terhadap engkau?" Beliau pun menjawab, "Allah Subhanahu wa taala membawaku ke hadapannya, lalu Allah berfirman kepadaku, lantaran apa aku membawamu ke sisiku? Aku pun menyebutkan berbagai perbuatanku. Dia berfirman, kami tidak menerimanya, sesungguhnya yang kami terima darimu adalah suatu hari ada seekor lalat yang hinggap pada wadah tintamu untuk meminumnya, padahal dirimu sedang menulis. Lalu kamu menghentikan tulisanmu hingga seekor lalat itu selesai meminumnya. Kamu lakukan hal itu karena kasihan terhadap lalat tersebut. Kemudian Allah memerintahkan, bawalah hambaku ini menuju surga." Jadi kisah di atas menceritakan bahwasanya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali masuk surga bukan karena kitab-kitab yang beliau tulis dalam jumlah yang sangat banyak, tetapi karena membiarkan seekor lalat masuk ke wadah tinta yang beliau gunakan untuk menulis kitab-kitabnya. Nyamuk itu bermaksud minum karena haus hingga ia puas dan terbang meninggalkan Imam Al-Ghazali tersebut. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya atas perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hambanya dan bukannya langsung memberikan hukuman atau azab atas kemaksiatan tersebut. Setiap kemaksiatan menimbulkan murka Allah kepada pelakunya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan murkanya yang dapat dirasakan langsung oleh pelakunya. Oleh karena itu hendaknya kita menganggap enteng atas kemaksiatan yang telah kita lakukan, betapapun kecilnya, sebab bisa jadi Allah telah sangat murka atas kemaksiatan itu. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak meremehkannya, apalagi kemaksiatan itu kemudian diikuti dengan kemaksiatan-kemaksiatan lain yang justru akan menambah murka Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Intinya adalah setiap kemaksiatan harus menjadi sebuah perhatian kita, karena Allah bisa jadi Allah sangat marah atas kemaksiatan itu. Oleh karena itu kita semua dianjurkan untuk banyak-banyak memohon ampun dengan memperbanyak istighfar agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat, diikuti dengan penyesalan, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, yaitu Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluknya. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak meremehkan siapapun dari hamba-hambanya, karena mungkin ia adalah wali Allah. Dengan kata lain, kita sesungguhnya tidak perlu mengorek-ngorek apakah seseorang adalah wali Allah atau bukan, terutama jika upaya ini hanya membuat kita meremehkan orang tersebut setelah kita meyakini bahwa ia bukanlah seorang wali. Justru seharusnya ketika Allah sengaja merahasiakan para walinya dari hamba-hambanya, maka kita sebaliknya memiliki sebuah keyakinan bahwa setiap orang sebaiknya kita hormati, sebab mereka memang pantas untuk dihormati karena kemanusiaannya. Allah sendiri memuliakan mereka sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran sebagai berikut. Walaqad karamna bainal adam hamalnahum fi barri wal bahri wa razaqnahum min thayyibati wa faddalnahum ala katsiri mimman khalaqna tafsila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat, kami angkut mereka di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan-kelebihan yang sangatlah sempurna.
Selain itu, agar kita tidak gampang meremehkan orang lain dan justru diri kita terdorong untuk menghormatinya, kita perlu meyakini bahwasanya setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Cara ini lebih menjamin keselamatan kita daripada kita meremehkan orang lain. Sebuah pepatah Arab mengatakan, la taqid man dunaka likulla syai'i maridun. Jangan engkau meremehkan orang lain, sebab segala sesuatu atau setiap orang memiliki kelebihannya sendiri yang kita mungkin tidak memilikinya. Pepatah tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la yashhar qauma min qaumi asa ayyakunu khairan minhum wala nisaa min nisa'i asa ayyaku khairan minhunna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik darinya. Kisah Al-Hujurat. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sengaja merahasiakan 3 perkara dalam 3 perkara sebagaimana telah kita uraikan di atas, agar manusia bersikap hati-hati dan berbuat adil terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Kesemua ini tidak lain adalah demi kebaikan kita masing-masing, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan nanti di akhirat. Demikianlah khutbah singkat kita pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat sekalian, dan terkhusus pada diri khotib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim maliku barraufur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizbi wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.